Halo saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya kembali pada hari ini. Saya ingin menceritakan bagaimana saya bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu itu saya janji bahwa saya mau cerita bagaimana Tuhan membentuk saya pada saat saya pelayanan atau bersekutu di gereja. Ketika saya lulus SMA, teman-teman saya pernah cerita bahwa saya berjanji sama Tuhan untuk saya boleh kembali ke gereja. Ya, pada saat itu saya lulus, saya nggak langsung ke gereja ya. Saya kuliah semester 2 mungkin atau semester 3. Kemudian saya terus ingat akan janji saya kepada Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh ingetin terus gitu ya. Akhirnya saya ke gereja. Saya ingin aktif di gereja. Bagaimana caranya? Saya cuma ingat bahwa ada persekutuan pemuda pada saat itu, PA Pemuda setiap hari Kamis. Kemudian saya datang ke gereja. Ketika saya ada di pintu gerbang gereja, di depannya gerbang asih, saya mau masuk, saya ragu gitu ya. Saya takut, saya nggak ada yang kenal gitu ya. Saya bingung. Kemudian saya balik lagi pulang ke rumah, saya naik bajai, saya pulang ke rumah. Kemudian minggu depannya seperti itu lagi. Saya datang lagi, saya di depan gerbang, di gerbang asih, seberang gerbang gereja. Kemudian saya panggil bajai lagi, saya pulang. Pada minggu yang ketiga, saya berpikir bahwa nggak mungkin seperti ini terus. Saya harus masuk. Kalau saya nggak memulai, kapan lagi saya akan mulai? Akhirnya saya ngelonong masuk ke atas. Saya tanya ruangan PA Pemuda itu di mana. Kemudian saya masuk ke sana. Puji Tuhan teman-teman, ketika saya masuk ke dalam ruangan itu, ternyata ada teman saya SMP gitu ya. Saya ada beberapa orang teman SMP. Akhirnya ya saya bersyukur saya boleh ketemu dengan orang yang saya kenal, sehingga saya nggak malu-malu ya. Saya masuk, saya ikut persekutuan. Kemudian minggu depannya saya datang lagi ke PA Pemuda ini ya. Saya kalau memang udah komitmen mau ikut, ya saya akan ikut gitu ya. Akhirnya saya rajin ikut PA Pemuda setiap hari Kamis. Ternyata di situ pada saat itu mereka sedang membuat satu program acara LDK, latihan dasar kepemimpinan, di mana persyaratannya adalah jika 8 kali betul-betul ikut dalam PA Pemuda, dia boleh ikut. Teman-teman, saya nggak kepikiran untuk ikut pada waktu itu. Saya cuma berpikir saya cuma mau ikut PA gitu ya. Tapi kemudian memang saya ditawarin untuk ikut karena saya 8 kali berturut-turut saya datang ke PA Pemuda dan saya tidak pernah bolos. Akhirnya kesempatan ini saya tidak sia-siakan. Saya ikut dalam LDK yang diadakan oleh pemuda pada saat itu. Ya udah, dari situ saya mulai aktif. Saya ikut semua kegiatan yang dilakukan di sana. Ya, saya bersyukur ya. Kemudian di dalam perjalanan saya gitu, yang saya mau ceritakan bagaimana kalau dulu saya dibentuk oleh Tuhan di persekutuan doa Yeremia, dan saat ini saya juga dibentuk Tuhan di dalam gereja ini. Saya ikut berbagai macam pembinaan yang boleh diadakan. Satu hal yang saya mau ceritakan di sini, bagaimana pentingnya kita bersekutu di dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok tubuh bersama yang sering kita bilang KTB. Ya, saya ikut kelompok kecil, kemudian saya ikut KTB. Di situ inilah satu hal pembinaan yang lain yang boleh saya dapatkan di sana. Saya mengucap syukur ya kalau saya ikut KTB, kemudian saya punya kelompok kecil gitu. Memang persyaratan kita ikut KTB, kita harus berkelompok kecil dulu. Saya ikut kelompok kecil, kemudian udah 2 tahun baru ikut KTB. Kemudian ketika saya KTB, saya harus punya kelompok kecil lagi. Nah, ini luar biasa sekali pembentukan Tuhan di sana. Melalui kelompok-kelompok kecil ini, saya merasakan berkatnya itu melimpah banget gitu ya. Kita bisa sharing di sana. Kita bisa ceritakan semua masalah kita yang kita hadapi. Bagaimana kita punya pengalaman-pengalaman bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk di dalam
masalah-masalah yang dihadapi, bagaimana caranya mencari jalan keluar bersama-sama, bagaimana kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain, mensupport, melengkapi, banyak hal yang kita pelajarin. Bahkan kita membahas firman Tuhan bareng-bareng gitu ya. Ada misalnya saya nggak ngerti itu firman Tuhannya apa, saling melengkapi gitu. Ini bertahun-tahun saya ikut dalam pembinaan kelompok kecil dan kelompok tumbuh bersama di sana, dan puji Tuhan ya, pembentukan ini memang luar biasa karena saya merasakan bagaimana saya dibentuk Tuhan untuk semakin dewasa di dalam iman saya kepada Tuhan. Dan banyak hal yang mulai terjadi bukan hanya di dalam kelompok kecil di sana. Ketika itu juga saya akhirnya membagikan kepada orang lain gitu ya. Bagaimana saya dapat sesuatu di kelompok kecil atau KTB, saya bisa membagikan kepada orang lain. Yang saya ingat pada saat itu bahwa banyak sekali orang yang datang kepada saya untuk sharing, curhat, ceritakan masalah, dan saya puji Tuhan, saya ngerasa bahwa Tuhan memakai saya di situ. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena ini bukan saya memberikan masukan kepada orang lain, saya memberikan support kepada orang lain, tapi itu juga dikembalikan ke dalam diri saya, di mana saya juga merasakan bahwa berkatnya itu ada di dalam diri saya gitu ya. Saya banyak sekali mengambil pengalaman-pengalaman itu, melihat bagaimana orang berjuang untuk hidupnya, bagaimana orang menyelesaikan masalahnya, masalah keluarga, bahkan masalah-masalah yang banyak sekali pada saat itu muncul ya, terutama pergaulan gitu ya, bagaimana mereka bergaul dengan baik apa enggak gitu ya, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Nah, puji Tuhan di dalam persekutuan di gereja itu kita juga melayani yang namanya kalau orang kategorisasi ya, mau di CD atau dibaptis dewasa, mereka ada kelompok-kelompoknya pada waktu itu. Nah, saya sangat senang banget melayani hal ini ya, karena banyak orang yang baru ya, banyak orang yang baru di sana ikut kategorisasi untuk di sini, dan kita masuk di dalam, mereka dibentuk dalam kelompok-kelompok pada saat mereka mau retret atau kemudian akan di sini. Sebelumnya itu mereka ada di dalam kelompok-kelompok kecil juga. Nah, ini puji Tuhan ya, saya sangat senang sekali, apalagi ketika saya ada di kelompok yang beda, tadinya beragama lain. Jadi orang yang pindah agama menjadi Kristen. Saya selalu ditempatkan di tempat yang di situ. Saya bisa membagikan berkat kepada mereka semua, bagaimana pengenalan akan Tuhan, bahwa hidup kita ini perlu Tuhan ya. Kita bukan hanya sekedar agama, tapi bagaimana kita seorang Kristen itu harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya bisa membagikan berkat itu kepada mereka, sehingga saya merasakan bahwa apa yang mereka dapatkan pada saat kategorisasi itu dilengkapi oleh kelompok-kelompok itu. Dan rasanya lebih enak karena langsung. Kalau di kelas kan orangnya banyak gitu ya, tapi kalau di dalam kelompok kecil saya bisa melihat ada dalam satu kelompok itu misalnya ada 5, ada 6 orang, itu paling enggak mereka juga boleh diberikan pengalaman-pengalaman yang indah bagaimana menjadi seorang pengikut Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua kelompok-kelompok ini benar-benar diberkati Tuhan, karena itu pelengkapan dari setiap kelompok. Mereka boleh menambah pengalaman, menambah motivasi, menambah pengenalan akan Tuhan. Itu terasa sekali karena langsung begitu saya ada di situ memimpin kelompok ya, saya bisa tahu orang ini apakah dia sungguh-sungguh menerima Tuhan atau enggak. Kalau orang ini apakah seperti apa, saya bisa mengenali hal itu. Saya bisa merasakan apakah orang ini benar-benar sudah, saya tuh gemes gitu. Maksudnya saya selalu berpikiran bahwa seseorang hidup itu harus hidup di dalam Tuhan dengan menerima Tuhan sebagai awalnya. Sebelum dia bertumbuh, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia boleh, di dalam dirinya ada Kristus. Disitulah bagaimana Kristus menolong dia untuk bertumbuh. Jadi kalau di luar Kristus sulit sekali untuk kita bertumbuh ya, karena ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, seringkali kita jatuh. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Dia berjuang sendiri melawan segala masalah itu, dia berjuang sendiri, dan sulit sekali untuk dia menang terhadap masalah itu. Tapi
kalau bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pertumbuhan iman, bagaimana dia berjuang melawan setiap masalah itu bersama dengan Tuhan itu akan lebih mudah, karena Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan semuanya ini, dan dia akan berhasil. Itu pengalaman saya sebagai orang yang dibentuk oleh Tuhan melalui kelompok-kelompok kecil, dan itu juga dibagikan kepada orang lain bagaimana enaknya persekutuan kecil ini dibentuk, dan bagaimana persekutuan ini boleh hidup, bagaimana kita juga bahkan melakukan penginjilan di situ. Teman-teman, hidup seorang Kristen adalah dia harus melayani Tuhan, menceritakan Tuhan kepada orang lain. Memang hasilnya bukan kita yang menentukan, tapi yang penting bagaimana kita menceritakan Tuhan kepada orang lain. Ini penting sekali. Kalau ada di dalam kelompok kecil, saya merasakan bagaimana bisa melihat seseorang itu apakah dia sudah mengenal Tuhan atau tidak. Itu bisa kelihatan sekali, teman-teman. Dan saya juga mengucap syukur pembentukan di gereja itu sedemikian rupa. Nanti saya akan cerita lagi bagaimana perkembangan apa yang dialami selama saya melayani gereja, karena cukup lama saya di gereja itu. Dari tahun 86 saya mulai aktif sampai sekarang saya ada di sana, walaupun sempat ada vakumnya karena saya melayani tempat lain, tapi saya puji Tuhan saya masih tetap ada di gereja ini, dan saya yakin gereja ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman yang mendengar kesaksian saya, video di YouTube saya ini, saya yakin adalah sebagian besar adalah teman-teman saya gereja, dan saya yakin bahwa ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua, atau teman-teman juga boleh membagikan kesaksiannya di video ini juga. Saya menunggu ya, saya senang sekali karena kita boleh membagi kesaksian kita kepada orang lain, sehingga orang lain lebih mengenal Tuhan, lebih bertumbuh dan hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, inilah kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Kalau yang belum pernah ikut kelompok kecil, KTB, bentuklah kelompok kecil atau KTB, sehingga saya rasa bahwa melalui persekutuan kecil ini kita akan lebih mudah untuk bertumbuh, karena banyak sekali yang akan didapat nantinya. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Salam, salam.